Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Anandita dari kelas PGMI 03 dengan NIM 1930201090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan makhluk hidup agar bisa bertahan hidup dalam lingkungannya. Terlebih lingkungan yang baru, bukan hanya pada manusia saja, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka berada demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup esensial di bumi. Tumbuhan menyediakan makanan bagi hewan dan juga manusia sepanjang sejarah. Tumbuhan tersusun dari berbagai organ seperti akar, batang, dan daun. Organ tersebut secara langsung maupun tidak langsung berguna untuk kehidupan tumbuhan. Salah satu organ yang sangat berperan penting bagi kehidupan tumbuhan yaitu adalah daun. Adaptasi tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Macam-macam adaptasi tumbuhan yaitu antara lain adalah yang pertama, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Contoh tumbuhan fisiologi. Tumbuhan yang melakukan adaptasi fisiologi yaitu bunga anggrek yang mampu menarik perhatian serangga penghisap madu, terutama lebah. Bunga ini menghasilkan aroma yang sangat menarik serangga untuk mendekatinya. Aroma bunga merupakan sinyal bagi serangga untuk menentukan bunga yang memiliki kandungan nektar. Secara tidak sengaja, saat serangga menghisap nektar bunga, banyak serbuk sari yang menempel di tubuhnya. Kemudian, ketika mengunjungi bunga lain, serbuk sari akan jatuh pada kepala putik. Saat itulah penyerbukan terjadi. Yang kedua yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Contoh tumbuhan morfologi, yaitu yang pertama, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit. Tumbuhan ini memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air, daun teredukasi menjadi duri dan memiliki kutila. Akar panjang dan menyebar luas sehingga dapat menyerap air dari daerah yang luas. Contohnya yaitu tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus yang merubah daunnya menjadi duri, melapisi batangnya dengan lapisan lilin, memperkecil permukaan akarnya, sehingga bisa mengurangi penguapan. Kaktus juga memiliki akar yang panjang dan penyebaran, sehingga memiliki jangkauan serapan air yang sangat luas. Yang kedua yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit. Tumbuhan ini beradaptasi melalui bentuk daunnya, yaitu lebar dan relatif tipis. Contohnya yaitu pada lumut dan paku-pakuan, yang memiliki bentuk daun yang lebar dan relatif tipis untuk memperbesar atau memperbanyak penguapan. Permukaan daun yang mempunyai stomata sehingga mempercepat proses penguapan. Mempunyai lapisan berdinding tebal, tumbuhannya diselubungi oleh kutila lilin yang menolong tumbuhnya penyimpanan air. Yang ketiga yaitu adaptasi tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Tumbuhan ini memiliki daun yang lebar dan tipis sehingga mempercepat penguapan. Batangnya memiliki rongga berisi udara sehingga dapat terapung di atas air dan akarnya relatif panjang. Contohnya yaitu adalah eceng gondok. Pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contoh tumbuhan tingkah laku yaitu adalah tumbuhan putri malu
yang menguncupkan daunnya jika disentuh, sehingga seperti layu dan tidak enak dimakan. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa, yaitu hewan herbivora. Tumbuhan putri malu ini merupakan jenis tumbuhan yang memiliki komponen lengkap, yang terdiri dari daun, akar, batang, bunga, dan buah. Adapun penjelasan dari komponen tanaman tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu daun. Tanaman putri malu ini memiliki daun majemuk berganda dua. Jumlah anak daun setiap sirip terdiri dari 5-26 pasang. Anak daun memiliki bentuk memanjang serta memiliki ujung runcing dan membulat pada pangkal daunnya. Umumnya daun putri malu ini berwarna hijau, dengan bagian tepi memiliki warna ungu. Ciri khas dari daun tanaman putri malu ini adalah merespon melipat daun apabila mendapat rangsangan sentuhan. Warna daun bagian bawah tanaman putri malu ini lebih pucat dan tangkai daun memiliki duri-duri yang kecil. Yang kedua adalah batang. Batang tanaman ini memiliki bentuk khas silindris dengan diameter batang mencapai 2,5 cm. Selain itu, pada batang memiliki duri yang jarang. Yang ketiga yaitu akar tanaman. Akar tanaman ini berbentuk silindris dengan percabangan sekunder dan tersier. Panjang dari akar bervariasi hingga mencapai ukuran 2 cm. Yang keempat yaitu bunga. Bunga berwarna merah muda dengan bentuk bundar, berduri gagah, kelopaknya yang kecil, dan memiliki daun mahkota berwarna merah muda. Bunga pada tanaman ini tersusun atas 4 lobus dengan jumlah benang sari 4, serta memiliki ovula dengan jumlah yang banyak. Bunga tanaman putri malu ini tumbuh di sela tangkai daun, berbentuk bulat dan berwarna merah muda. Yang kelima yaitu adalah buah. Buah berbentuk lomentum, sederhana, kering, dan panjang 1-1,6 cm dan lebar 0,4-0,5 cm dengan segmen yang tidak diindeks dan jahitan yang persisten, memiliki 2 hingga 5 biji dengan bulu kekuningan yang menyebar. Untuk tumbuhan putri malu ini, tumbuhan putri malu beradaptasi untuk melindungi dirinya dari predator herbivora yang ingin memakan daunnya dengan cara menguncupkan daun-daunnya. Warna daun putri malu bagian bawah lebih pucat dari bagian atas, sehingga predator herbivora mengira bahwa tanaman ini telah layu. Tumbuhan lumut saat musim kemarau mengalami kekeringan, karena biasanya tumbuhan lumut hidup di sela-sela bebatuan yang dominan daerah sekitarnya, yaitu lembap. Namun, jika tumbuhan lumut hidup di daerah sekitarnya yang kemarau atau panas, maka tumbuhan lumut akan menjadi kering. Sedangkan pada saat musim penghujan, tumbuhan cabai jika terlalu banyak terkena air atau tersiram air, maka buah cabai akan membusuk. Sedangkan tumbuhan cabai pada saat musim kemarau, batang dan daunnya tumbuhan cabai akan mengering, sehingga tidak sedikit tumbuhan cabai yang mati. Oleh karena itu, tumbuhan cabai pada saat musim kemarau atau pada saat musim panas harus disiram air secukupnya agar tumbuhan cabai tidak kekeringan dan menghasilkan buah yang bagus. Sekian pemaparan materi tentang adaptasi tumbuhan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.